Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, saat ini saya akan membahas mungkin dampaknya kita merokok dan dampaknya kita berhenti merokok nih ya. Ini asli pengalaman saya. Ya, saya lanjutkan mungkin cerita-cerita saya sebelumnya, tapi ini saya benar-benar lebih lebih detailnya saja, ya. Jujur saya sebagai perokok dulu itu dari SD kelas 4 saya sudah merokok sampai dengan saya usia mungkin 24 tahun tuh fasenya saya berhenti. 24 ya, 24 atau 23 saya udah berhenti ngerokok tuh, teman-teman. Itu ingat, bukan sesuatu yang mudah. Berhenti merokok itu bahkan lebih susah daripada melupakan mantan. Tuh ingat tuh, melupakan mantan benar-benar susah. Nah, lambat laut dari saya sering ngerokok itu, dari sehari itu bisa berbungkus-bungkus, ya, berbungkus-bungkus sampai dengan saya bisa berhenti merokok. Yang pertama itu tipsnya itu, yang pertama ya, niat. Yang kedua juga memang ada faktor hidayah dari Allah ya. Juga salah satunya bisa faktor karena kita kena penyakit dulu, karena kalau saya lebih lebih ke kena sakit dulu. Sakit demam, batuk pilek. Ingat banget, batuk pilek saya, tenggorokan nggak enak, radang itu sampai dengan 1 minggu kalau nggak salah. Nah, habis dari situ kan kita udah nggak ngerokok ya sebenarnya, tapi di mulut itu sebenarnya udah asem. Mulut udah asem, di niat udah ada, cuman di hati tuh kayaknya ngeliat orang tongkrongan tuh rasa candunya tuh masih ada. Nah, akhirnya saya coba isep lagi ngerokok, nggak enak. Karena isep lagi jarang-jarang, dan itu mulai berkurang. Sehari paling 1 atau 2 batang dari yang sehari ini bisa sampai dengan sebungkus. Nah, dari situ saya berusaha nggak keluar rumah. Saya cari aktivitas di dalam rumah, aktivitas apapun. Dulu saya masih ada games PS2 kalau nggak salah, saya main game PS2 di rumah aja udah. Memang harus punya prepare, minimal tuh punya permen dulu, permen Fox atau permen yang memang sifatnya tuh manis atau asam. Nah, dari situ saya cari aktivitas. Sesekali kan namanya masih muda, keluar main. Itu main, kita saat main itu benar-benar jangan bawa duit. Kalau masih dalam kawasan rumah ya, komplek gitu ya, jangan bawa duit, jangan bawa macam-macam. Duduknya jauhan sama orang ngerokok. Itu pertama, itu salah satunya ya. Dan dari situ pun juga tapi biasanya ujiannya tuh ada, ujiannya ada, karena dibilang apa? Biasanya pas kita ngerokok, kita nongkrong dengan orang-orang, contoh ya, kita ngerokok, rokoknya bungkusan. Biasanya kita dengan nongkrong sama si A, si B, dan si C, biasanya tukang minta rokok semua nih. Nah, tapi saat kita sudah berhenti ngerokok, ternyata orang-orang ini sering ngasih rokok ke kita. Itu bener-bener di luar dugaan. Nggak bawa rokok pada nih kan, mereka orang ngasih rokok. Awalnya oke, kepancing sekali. Harus niat lagi. Alhamdulillah bisa berhenti, teman-teman. Nah, ini yang jadi, itu juga salah satu faktor yang memang membantu juga. Tapi benar-benar faktor yang bisa membantu saya apa? Saya ngelihat video. Ini teman-teman bisa dicoba nih. Selain niat, teman-teman ngelihat video. Ada kan, lihat di video tuh orang-orang yang dampak ngerokok yang lehernya bolong, ya, lehernya bolong, di paru-parunya hitam. Sering-sering lah ngelihat begituan setiap hari, sering-sering ngelihat. Jadi dari melihat pandangan teman-teman bisa ngerubah ke mindset teman-teman, dan itu jadinya keluar rasa takut, ya ngerokok ternyata dampaknya gini, ngeri juga ya. Gue usia segini jangan sampai nih kayak begini nih. Kadang juga untungnya saya demen olahraga, karena kalau apa namanya, ini jadi, itu ibaratnya apa ya,
Jadi terpengaruhnya tuh di saat kita olahraga tuh bener-bener napas tuh nyesek, gampang capek juga. Nah, dari hal tersebut saya sering ngelihat hal-hal yang seperti itu yang mengerikan sekali ya, benar. Tapi memang itu kuncinya di situ saya. Kuncinya di situ. Alhamdulillah terus berbulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, alhamdulillah saya bisa berhenti merokok. Tapi ingat teman-teman ya, di saat Anda berhenti merokok, jangan harap kesehatan Anda bisa langsung pulih. Nah, tidak semata-mata untuk kesehatan Anda akan pulih. Karena ada efek sampingnya. Efek sampingnya ini kadang juga kita ngerasa perut gak enak, kadang suka nyesek. Padahal teman-teman udah berhenti ngerokok, tapi tenang, itu adalah efek sampingnya teman-teman. Itu efek sampingnya. Memang tidak semua orang seperti itu, tapi memang kebanyakan orang seperti itu. Itu efek samping. Kadang pala pusing. Saya juga nggak tahu ya, tapi memang kebanyakan orang seperti itu. Dan saya mengalami seperti itu. Pusing, kayaknya bibir kering banget ya kan. Nyesek, badan kayaknya, gimana gitu, karena lagi nahan nggak ngerokok gitu ya. Tapi di saat teman-teman udah ngelewatin fase-fase seperti itu, insya Allah teman-teman jadi napas lebih apa ya, lebih lega saja, lebih lega, lebih segar, napas lebih. Nah, ini napas nih ya, napas tuh lebih enak, lebih nggak bau. Kalau orang perokok nikotin nempel ke gigi di saat napas, waduh, bau jigongnya keluar teman-teman. Nah, dari situ pun juga perubahan dari faktor makanan. Saya jujur perokok dulu, berat badan saya hanya 50 kilo. Berhenti merokok, berat badan saya alhamdulillah itu di sekitar 56 sampai dengan 68 sampai dengan 70, itu berat saya tuh. Jadi di sekitar situ, enggak turun, alhamdulillah enggak turun sampai dengan 56 ke bawah. Mungkin apa ya, mungkin teman-teman ngeliat posisi saya sekarang aja udah gemuk, tapi padahal saya dulu kurus banget. Ini cekung, benar asli cekung ngerokok. Tapi alhamdulillah sekarang tuh masih ngerokok tuh kayak kelihatan orang tua beneran. Kayak kita tuh cepet tua ngerasain. Saya juga nggak tahu juga, tapi memang seperti itu. Selesai ngerokok tuh sudah 2 tahun 3 tahun, berat badan mulai naik, napas lebih segar, olahraga juga lebih enak, muka juga lebih fresh lagi, napas ibaratnya juga gigi nggak gampang kuning, pala juga ibaratnya lebih enak lah, jauh banget lah. Cuman memang lebih boros. Kenapa saya bilang lebih boros? Boros jajan, demen nyemil. Jangan salah, orang berhenti ngerokok juga demen kayak gitu. Itu fase-fase sampai 2 tahun 3 tahun tuh saya ngelewatin kayak gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah di balik perjuangan itu ada campur tangan Allah ya. Segala sesuatu pasti ada campur tangan Allah. Allah memang berikan saya kekuatan untuk bisa ngelewatin hal tersebut dan kemudahan sampai dengan mungkin 10 tahun lebih saya bisa 10 tahun saya udah bisa ngelewatin hal tersebut. Pencapaian benar-benar alhamdulillah sampai dengan sekarang. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga saya bisa terus berhenti ngerokok dan terus bisa sehat selalu teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua, mungkin saya menyampaikan mungkin tidak merinci karena saya juga bukan orang yang pintar berbicara, tapi mudah-mudahan teman-teman apa yang saya bicarakan bisa paham ya, bisa diperjelas dikit-dikit lah pokoknya. Itulah teman-teman, mudah-mudahan dengan apa yang saya informasikan bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa komen-komen, mudah-mudahan ya kan saya bisa membalasnya dengan apa yang saya bisa dan semampu saya teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.